warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Khairul Ternate. Kami dibuat untuk dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar makro yang diampu oleh Bapak dosen Mudar Muba SEME. Kami dari kelompok 4 yang berangkatan 5 orang, yang dimana masing-masing dari kami bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Indrani. Saya di sini akan membantu jalannya presentasi pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk menyisihkan waktu, kami langsung saja beralih ke video presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian perekonomian 3 sektor, yang dimana ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhentikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Berikutnya akan saya lanjutkan pada materi berikutnya, itu materi kedua, pengaruh permintaan dalam perekonomian 3 sektor. Pengaruh permintaan dalam perekonomian 3 sektor terbagi atas 4 subbagian. Yang pertama, pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Berikutnya yang kedua, pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen produk barang dan jasa. Berikutnya yang ketiga, adapun pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan. Kemudian, pemerintah juga sangat berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak. Yaitu pengaruh kebijakan fiskal terhadap output. Poin pertama yaitu adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C plus I plus G. Dan selanjutnya poin kedua yaitu GDP sama dengan disposable income atau DI plus pajak. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu GDP. Ya baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu GDP. GDP adalah perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya. Tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah atau negara secara geografis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DI, disposable income atau pendapatan yang disiap dibelanjakan, adalah pendapatan yang dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dan selanjutnya poin ketiga yaitu jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI akan menjadi tetap. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlu terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian dan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang aliran pendapatan dan pengeluaran. Ada 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yaitu yang pertama adalah pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menemukan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan ketiga adalah pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja video presentasi kelompok kami. Maka dapat kita simpulkan bahwa perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Kedua aliran pengeluaran pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian.